Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bil khusus ni'mati sihatil badani wal ruhaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nazifun fatanazzaku fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Hadratil kiram yang terhormat para sesepuh Perumahan Mozaik, bil khusus ketua pengajian Perumahan Mozaik Bapak Mahmud beserta seluruh jamaah, juga yang terhormat kita muliakan bersama kita Pak Wahyudi dan segenap para aparatur pemerintahan, khusus yang kita muliakan bersama Bapak Ketua RW 02 Bapak Maman dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirah yang tanpa mengurangi rasa takjim dan mahabbah saya, sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita, silaturahim kita, tolab ilmu kita di majlis yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, terkhusus yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama bisa merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita bertolak ilmu, bersilaturahim, yang tentunya mudah-mudahan kita berdoa silaturahim kita tetap terjaga sampai kita atau sampai akhir hayat kita, ya, senantiasa kita selalu ada dalam silaturahim. Amin. Dan juga tolab ilmu kita senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah, ya, bukti kecintaan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap sebulan sekali malam Senin kita membacakan, yaitu kisah-kisahnya, ya, sejarah-sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan itu semua sebagai jembatan, yaitu untuk apa? Untuk kita menyeberangi segala halangan untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya saya yakin yang kita baca, baik sholawatnya, kemudian kisah-kisah atau sejarah-sejarahnya Rasul, itu
kita yakin ya yang kita baca itu insya Allah senantiasa akan jadi syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita malam hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian rutin kita ya. Dalam rangka pengajian rutin ini tentunya kita semua berharap ya apa yang kita dapatkan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seringkali saya katakan ilmu itu yang penting adalah manfaatnya ya. Ilmu itu yang penting bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal buat pribadi kita dan umumnya, apalagi kita bisa menyampaikan buat anak-anak kita, keluarga kita dan juga orang lain kan gitu ya. Jadi harapannya ya segala yang kita tuntut, segala yang kita pelajari manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kita mungkin saya tidak belum bisa menjelaskan tentang yang kita baca ya, khususnya tentang sejarah Maulid. Oh, alhamdulillah. Udah? Ya, alhamdulillah kalau sudah ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi yang kita baca itu adalah menceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW yang isinya itu apa? Doa sebetulnya. Yang kita baca itu doa. Doa buat siapa? Buat diri kita yang membacanya, ya. Karena Nabi itu nggak perlu doa kita kan. Nabi Muhammad SAW hidupnya sudah dijamin sama Allah, ya, surga buat beliau. Makanya Nabi mah nggak perlu doa kita. Tapi bukti kecintaan kita mendoakan Nabi itu ibarat apa? Ibarat kita nyelengin. Ya, yang suatu saat celengan itu akan kita tepok, buat apa? Buat mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya kalau sudah dijelaskan isinya. Jadi jangan hanya tibang baca doang, sedikit banyaknya kita harus apa? Ya minimal tahu isinya, tahu artinya. Kan gitu ya, minimal kita tahu artinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini insya Allah saya tidak akan jauh-jauh ngajinya ya, tidak akan ke tema-tema yang sulit ya. Kita insya Allah malam hari ini akan bahas tema tentang apa? Muamalah kita setiap hari, yaitu tentang wudhu. Ya, tentang apa? Tentang wudu. Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, kita kembali ke kitab Safinah lagi nih. Ya, kita kembali ke pelajaran kita ngaji. Jadi Allah itu ya, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, senantiasa bertaubat, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ya, mensucikan diri itu buat apa? Ya buat merealisasikan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut realisasi taubat itu? Ya tadi kita mensucikan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya manusia itu adalah suci. Dasarnya manusia itu adalah fitrahnya adalah bersih. Ya. Mana fitrahnya? Dikatakan bersih manusia ya, kullu maulid yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu ya, itu anak yang apa? Kita itu anak-anak yang bersih, tidak ada dosa ya, ketika kita baru dilahirkan. Jadi makanya fitrah kita itu harus apa? Harus senantiasa kita jalankan setiap hari ya, kita jalankan setiap hari. Maksudnya apa?
Allah memerintahkan kepada kita untuk mensucikan diri kita. Kenapa? Karena al-islamu najibun. Orang yang ada di dalam Islam itu harus apa? Bersih. Fatanajabu fa innahu la yadkhulul jannah illa najibun. Jadi tidak akan masuk surga. Kita disuruh jaga kebersihan. Karena apa? Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bersih, hanya untuk orang-orang yang suci. Ya. Jadi nggak ada orang di surga yang kotor. Semuanya dalam keadaan suci, semuanya dalam keadaan bersih. Ya. Makanya di ilmu fikih ada yang dikatakan yaitu toharoh, bab toharoh. Ya. Apa itu toharoh? Bab bersuci. Ya. Toharoh itu ada dua, bersuci itu ada dua. Bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar. Ya. Bersuci dari hadas kecil, kita seringkali mengalami hadas kecil, bahkan ketika kita tidak punya wudhu itu kita punya hadas kecil. Ya. Makanya di sini yang akan kita bahas adalah tentang wudhu. Ya. Jadi ketika kita punya hadas kecil, ya insya Allah di besarnya di minggu yang akan datang. Ya. Ketika kita punya hadas kecil, ya ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan melaksanakan sholat, ketika kita akan membaca Al-Qur'an, ketika kita akan beribadah muamalah lain sebagainya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'aujabal wudu'a. Jadi kita diwajibkan untuk apa? Untuk berwudu kalau kita punya hadas kecil. Ya. Jadi kan kalau salah satu syaratnya sholat itu kita harus suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Ya. Nggak sah kalau kita sholat masih memiliki hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, oleh para ulama kita, ketika kita memiliki hadas kecil diwajibkan untuk berwudu. Kita mau sholat harus punya wudu. Kita mau baca Al-Quran harus punya wudu. Kita mau akad harus punya wudu. Ya. Kenapa harus punya wudu? Karena itu adalah perkara-perkara yang kita lakukan, kita harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih. Ya, makanya kita bahas malam hari ini tentang berwudu. Ya. Di dalam kitab Safinatun Najah, ya, arkanul wudu'a sitatun, dikatakan bahwa perkara, ya, yang menjadi rukun wudu itu ada 6. Ada berapa Pak, Bu? Ada 6. Ini rukun ya. Kalau rukun itu berarti yang wajib kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan dalam berwudu. Ya. Yang wajib dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan di dalam kita mengerjakan wudu, itu yang disebut rukun. Ya. Yang disebut rukun. Makanya ketika kita misalnya berwudu, salah satu rukun itu ada yang ditinggalkan, wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Ya. Apa saja yang menjadi rukun wudu? Ya, rukun wudu itu arkanul wudu'a sitatun, ya. Al awalu niat. Yang pertama adalah niat. Ya. Jadi kullu amrin. Jadi setiap perkara, ya, an-niyatu qasdu syai'in, ya, muqtaronan bipilihi. Niat itu adalah perkara
ya, yang ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu harus kita barengi di dalam hati ataupun di dalam ucapan kita. Itu yang disebut niat. Ya. Di mana kita niat wudhunya? Nah, ini seringkali kita terkecoh, ya. Kalau kebanyakan orang niat wudhu itu ketika dia kocok tangan, ya, kocok tangan, dia mau kumur-kumur, di situ dia sudah mulai niat wudhu, ya. Itu kebanyakan seperti itu. Padahal ketika kita kocok tangan dan berkumur itu hukumnya adalah sunnah. Kumur dalam wudhu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Basuh hidung atau istinsyak sunnah atau wajib? Sunnah. Ya. Yang wajib itu yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua membasuh muka serta niat. Jadi niat kita itu kita ucapkan ketika kita akan mencuci muka kita. Nah, ini yang seringkali kadang kita kurang mengetahui, ya, kurang paham. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah ini pun menjadi mazhab Imam Syafi'i, ketika kita niat itu dibaca ketika kita akan membasuh muka. Jadi kumur-kumur kita biasa bacanya. Boleh di situ niat. Kita niat wudhu ketika mau kumur-kumur, ya. Contohkan misalnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Kemudian kita kocok tangan kumur 3 kali. Kemudian kita istinsyak, basuh atau memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Ada bacaannya tuh, ada doanya. Belajar sama anak-anak kita, insya Allah udah pada bisa. Kemudian setelah kita membasuh hidung, nah di situ kita kan kocok tangan lagi, ya. Nah di situ baca niat Pak tuh. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari. Pas fardu lillahi ta'ala itu air sudah ngocor di muka kita, ya. Air harus sudah ngocor di muka, harus sudah kita kocorkan untuk membasuh muka kita. Jadi gini, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala tuh, ya. Jadi wajib mengucapkan niat ketika kita akan membasuh muka. Jadi niatnya kita kocok tangan kita dengan air, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Jadi harus apa? Fardu lillahi ta'ala itu air sudah sampai ke muka kita, ya. Dan dalam dalilnya bahwa muka itu adalah tagsilu wujuhakum. Harus kita kumbah, harus kita alirkan air ke muka kita, bukan diusap. Ini seringkali saya melihat ada, ya, ini orang tua, ada juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ketika berwudu muka cuma hanya diusap aja. Ya, jadi dia ngambil air, ya, kemudian air yang ada di tangannya itu enggak dibanjurkan ke muka. Jadi mukanya cuma diusap aja pakai air. Jadi makna dari fagsilu wujuhakum itu adalah air itu harus kita alirkan. Jadi mengalir ke muka kita. Ya, alirkan airnya ke muka kita. Jadi prakteknya gini, Bu. Pak, ya, ambil air, kocorkan gitu. Kan air mengalir ya. Kalau sudah di sini kita, air itu mengalir pasti ke sini, ya. Basuh seluruh muka kita, ya. Sampai basuhnya itu adalah sampai ke batasan muka kita, ya. Ini kadang-kadang ada yang punya cambangnya nggak kena air wudhu, ya. Ada yang rambut halus di kepala kita, ada yang nggak kena wudhu. Sebetulnya itu masuknya masih muka, ya. Masuknya masih muka kita. Jadi di batasan telinga ini harus kena, di batasan cambang kita harus kena. Ini perhatian juga buat ibu-ibu, ya. Ketika kita berwudu, jadi semua rambut, helai rambut yang ada di luaran sini itu harus apa? Harus kita basuh, ya. Harus kita basuh, harus terkena aliran air
air wudhu. Makanya kalau lagi sendiri kita wudhunya buka aja udah kerudungnya, ya. Agar apa? Agar ketika kita basuh muka kita, ya, rambut-rambut halus yang ada di sekitaran bawah kepala ini terkena wudhu semuanya, ya, terkena wudhu semuanya sampai bawahan janggut kita nih, itu masuknya masih muka. Ya, ada kadang berwudhu janggutnya ini ada yang nggak kena air wudhu, ada yang jenggotnya juga enggak di sela-sela dengan air, ya. Yang punya kumis itu harus di sela-sela dengan air kumisnya. Agar apa? Agar airnya itu semua masuk, semua muka kita terbasuh oleh air wudhu, ya. Itu perhatian. Jadi kesempurnaan dalam ibadah kita, ketika kita ibadah kita tahu ilmunya. Jadi muka itu bukan diusap, muka itu harus dibasuh, airnya harus mengalir kalau kita membasuh muka, ya. Itu cara kita mencuci muka. Tadi yang pertama, niat harus apa? Ketika lafaz fardhu lillahi ta'ala, air harus mengalir di muka kita. Barengi niatnya, ucapan dengan hati harus kita barengi. Niat wajib mengucapkan niatnya itu apa? Ketika kita mau membasuh muka. Karena apa? Karena muka adalah salah satu rukun wudhu yang tidak boleh kita tinggalkan, ya. Jadi yang pertama rukun wudhu itu adalah niat. Yang kedua membasuh muka serta niat, ya. Tuh bacaan serta berarti ketika kita membasuh muka harus disertai dengan niat, baik ucapan ataupun kertek di dalam hati kita. Nah, ya. Batasan-batasan muka pun harus kita apa? Kenakan wudhu. Harus terkena aliran air wudhu tadi. Ya, itu yang kedua, membasuh muka serta niat. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Ingat, katanya membasuh, ya. Kalau membasuh itu seperti kita mandi, harus mengalir airnya, ya. Beda dengan mengusap. Jadi airnya itu harus mengalir. Makanya kalau zaman sekarang kita udah nggak bingung kalau wudhu, karena udah ada keran. Kalau zaman dulu kita wudhunya pakai apa? Kalau nggak pakai padasan, kadang-kadang air, ya, di satu wadah diambil pakai gayung. Nah, itu kalau ada yang masih sekarang juga ada yang seperti itu kalau di pondok-pondok pesantren, ya. Jadi membasuh tangan sampai sikunya, bahasa kata sampai ini bukan hanya sampai, tetapi melebihi siku kita membasuhnya, ya. Jadi kalau basuh tangan itu jangan sayang-sayang, kita basuh sampai lebih dari siku kita, ya. Harus lebih dari siku kita. Kita pakai tangan panjang, kita pakai koko panjang, terus kokonya sampai apa? Sampai melebihi siku dilepitnya, agar ketika kita wudhu, ya, atasan siku kita juga terkena basuhan air wudhu, ya, terkena basuhan air wudhu, ya. Jadi baik tangan kanan ataupun tangan kiri sama, ya, sama, harus dialiri airnya. Jadi airnya harus mengalir, ya. Diusahakan mengalirkan air itu dari atas ke bawah. Jadi dari atasan siku ke bawah kita, jangan dari sini dulu, ya. Ada kadang-kadang yang wudhu pakai apa? Pakai gayung. Jadi air begini boleh diambil. Mohon maaf, ya. Ini kita contohkan, ini gayung. Kemudian mengambil air wudhunya, gayungnya begini, tuh, ya, membasuhnya. Ada yang seperti itu. Kalau basuhnya seperti itu, air yang tadinya sudah jadi mustakmal, dia balik lagi ke sini. Makanya yang sah hanya yang atas aja, ya. Jadi kalau kita basuh tangan, diusahakan air mengalirnya dari atas dulu baru ke bawah. Jadi tidak ada air yang mustakmal, ya. Jadi airnya semua suci, karena kodratnya air
mengalirnya itu dari atas ke bawah. Ada nggak air yang dari atas, dari bawah ke atas? Nggak ada ya, kecuali kalau dari sumur kita tarik pakai pump. Tapi kodratnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Ya, jadi membasuh tangan sampai sikunya, maknanya di situ adalah kita membasuh tangan melebihi daripada siku kita. Ya, melebihi daripada siku kita. Dan airnya pun harus dialiri, harus mengalir. Ya, harus mengalir. Ya, semua sela-sela tangan kita, ya, sela-sela jari, kemudian kuku-kuku kita dibersihkan. Ya, itu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena apa? Kita beribadah itu supaya apa? Berusaha untuk sempurna, ya. Kita beribadah itu berusaha untuk sempurna, insya Allah. Ya, kalau kita berusaha untuk sempurna, ya Allah pun ya akan apa? Akan senang melihat hambanya yang berusaha untuk menyempurnakan ibadah untuknya, kan gitu. Ya. Yang selanjutnya mengusap kepala. Nah, ini mengusap, ya. Jadi bahasa tadi ada membasuh, ada mengusap. Gimana kalau mengusap? Kalau mengusap apa? Kita ambil air wudhu, kita usapkan ke kepala. Walaupun kepala ini hanya kenanya sedikit, nggak jadi masalah. Ya, jadi ada sela rambut yang ada di sini nih. Ya, ini walaupun kenanya sedikit, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah karena yang dianjurkan oleh mazhab Syafi'i itu, jadi rambutnya diusap, ya, bukan dibasuh ya, tapi diusap. Kenapa? Kalau misalnya kita usap, kenapa kalau harus diusap bukan dibasuh? Karena kalau kita basuh, air wudhu yang tadinya ada di sini bisa ke bawah lagi, sehingga muka yang tadi kita sudah basuh bisa kena air mustakmal. Air mustakmal dari mana? Dari kepala yang kita basuh tadi. Jadi makanya disunahkannya, dianjurkannya itu diusap. Ambil air, ya, tempelkan ke kepala kita, diusap aja gitu. Ya, jangan dibasuh, jangan dimandiin palanya. Ya, ini kadang-kadang kalau saya lihat ada juga yang berwudu gitu. Jadi airnya dikumbahkan ke kepalanya sampai basah. Kan air yang dari kepala itu kan sudah masuk mustamal ya. Air bekas pakai, ngetes lagi di muka kita, jadi mukanya terkena air mustakmal, jadi tidak sempurna wudhunya, ya, jadi tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kakinya. Kaki ada berapa, Pak? Ada 2, berarti yang dibasuh itu kaki kanan dan kaki kirinya. Sampai mata kaki maknanya tadi sama, sampai siku, harus melebihi mata kaki kita, ya, harus melebihi mata kaki kita. Ya, kenapa? Kita ketika akan sholat kita harus wudu, ya, karena tadi satu, kita harus suci dalam diri kita, baik itu jasmaniah kita maupun rohaniah kita. Jasmaninya kita sucikan dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Karena apa? Dengan berwudu, ya, dengan kita melakukan wudu, insya Allah kotoran-kotoran baik debu lain sebagainya itu bisa hilang, sehingga bisa menjadikan kita suci, ya, menjadikan kita suci. Ada wudu juga sunah-sunahnya tadi seperti kumur, kemudian istinsyak, ya, kemudian ada lagi kita mengusap ini, ya, kalau bahasa kita dulu apa namanya ini? Ya, jadi diusap juga ya. Ininya diusap. Karena apa? Karena mencegah daripada masih ada kotoran yang menempel di tubuh kita. Ya, sungguh indahnya ya Islam. Ya, subhanallah, kita mau sholat. Jadi wudhu ini harus dilakukan setiap mau masuk waktu sholat. Ya, mau masuk waktu sholat harus wudhu. Ya, ini jangan sampai kadang-kadang ada yang begini. Ada Nabi seringkali dia wudhu, Nabi Muhammad SAW itu selalu bisa menjaga wudhunya, ya, sehingga ketika dia sholat maghrib, kemudian sholat isyanya dia nggak wudhu lagi. Nabi, ya, Nabi mah jarang ngerumpi,
Nabi mah jarang ngegosip, ya. Jadi makanya kita mah dianjurkan ketika kita mau masuk waktu sholat wudhu lagi, ya. Karena takut apa? Ya takut kita ketika ngobrol lain sebagainya, kita ngomongin orang, kita ngegibah, ya. Kita gibah lain sebagainya, makanya lebih baik kalau kita mau masuk waktu sholat kita wudhu lagi, ya. Karena dosa itu tidak hanya datang dari perbuatan, dari mulut pun itu rentan sekali, ya bisa mendatangkan dosa, ya. Karena kita adalah manusia biasa, banyak hilap, banyak banyak lupanya, ya. Itu Pak ya, rukun wudhu. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka serta niat, yang ketiga mencuci tangan sampai sikunya, yang keempat mengusap kepala sedikit, yang kelima membasuh kaki sampai mata kakinya, dan yang keenam itu tertib. Makna tertib ini harus berurutan, tidak boleh dibalik-balikin, ya. Kaki duluan misalnya nggak boleh, baru tangan. Jadi kita ikuti yang menjadi rukun wudhu, ya. Tidak boleh yang dahulu kita belakangin, nggak boleh. Yang dahulu kita dahulukan, yang belakang kita belakangin, ya. Itu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, malam ini bahasan kita tentang wudhu, ya. Tentang wudhu, cara menghilangkan hadas kecil. Ya walaupun ini adalah pelajaran anak-anak, tetapi saya lihat orang tua masih banyak yang wudhunya masih kurang sempurna. Ya bukan berarti kami sudah sempurna, bukan. Tapi kita belajar untuk menjadi yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha lah, ya. Berusaha walaupun nggak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi kita berusaha untuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti uswatun hasanahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya waktu sudah lumayan malam, ya. Kita tutup pengajian kita dengan mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala doa kita, niat kita, cita-cita kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan sehat jasmani dan sehat rohani, untuk kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita angkatkan kedua tangan kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahi ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin bin awalin akhirin wasallam wa radiyallahu wa ta'ala kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yu'afina wa yu'afina ma'zira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al auladana wa jami' jama'atana fi hadzal majlis. Ij'al lana min ahli al-ilmi wal khair. Ij'al lana min ahli al-ilmi wal khair. Ij'al lana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'al min ahli al-dhulmi wad dhair. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل نورا في قلبنا ونورا في جسدنا ونورا في قبورنا ونورا في دنيانا والآخرة يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dangdut. Kami sampaikan terima kasih